Halo Sobat Arsiktin, kembali lagi bersama saya Rega di channel Arsiktinub. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan rekap film animasi seru dengan judul Even Mice Belong in Heaven tahun 2021. Menceritakan perseteruan antara rubah dan tikus di bumi yang tiba-tiba menghilang setelah mereka mengalami sebuah kecelakaan dan mereka dipertemukan di surga binatang. Naluri alami mereka tiba-tiba menghilang dan menjadi teman baik. Nah, penasaran dengan alur cerita filmnya? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita diceritakan di mana ada tikus kecil bernama Wizzy yang memiliki seorang ayah pemberani dan terkenal di hutan tersebut. Ketika Wizzy dan ayahnya sedang berjalan di hutan, tiba-tiba mereka dihadang oleh rubah. Ayah Wizzy yang pemberani berusaha melawan rubah, namun sayang ia harus tewas dalam perkelahian itu. Atas keberaniannya, ayah Wizzy ini dianggap pahlawan bagi kalangan tikus. Setelah ayahnya meninggal, Wizzy kecil ini berusaha untuk menjadi pemberani seperti ayahnya. Namun semakin ia mencoba, ternyata Wizzy menjadi semakin takut. Teman-teman Wizzy banyak yang meledeknya, kecuali si Molly, tikus gendut yang menjadi teman baiknya ini. Singkat cerita, di dalam kelas, ketika sedang belajar sejarah, Wizzy sangat kesal. Ia terus diledeki oleh teman-temannya. Karena itulah dia keluar kelas dan pergi ke sarang rubah untuk menunjukkan keberaniannya itu. Namun sayang, karena ulahnya tersebut, terjadilah sebuah kecelakaan yang membuat mereka masuk ke dalam surga hewan. Di dalam surga tersebut, semua hewan terlihat sangat bahagia. Semua hewan senang membersihkan diri, kecuali si Wizzy yang tidak suka dengan air. Ketika Wizzy sedang berbicara dengan buaya, ia kepikiran untuk kabur dari tempat itu. Wizzy ini berusaha untuk menyelinap dari pos pemeriksaan. Namun di balik pos tersebut, Wizzy malah bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya, si rubah yang bernama White Belly. Mereka berdua terjebak di dalam ruang bawah tanah, tempat mesin penyaluran air bersih. Di sana mereka membuat kekacauan yang mengakibatkan kerusakan. Bahkan Wizzy dan White Belly terikat menjadi satu. Down here, you two. Setelah mampu keluar dari tempat tersebut, Wizzy dan White Belly menjadi lebih dekat. Bahkan kini White Belly mau membantu Wizzy untuk mencari keberadaan ayahnya di dalam surga itu. Mereka berdua terus berjalan sampai menemukan sebuah jembatan yang tinggi dan mereka terjatuh. Di bawah sana, mereka bertemu dengan udang besar yang menjelaskan tentang alam semesta dan kehidupan kepada Wizzy dan White Belly. Dari sanalah Wizzy ini sadar jika dia tidak akan bisa kembali lagi ke masa lalunya. Namun Wizzy ini sedikit senang karena sudah terlepas dari White Belly. So that means pretty please, do you think you could? Sampai pada malam hari, Wizzy dan White Belly sampai di sebuah tempat hiburan. Di sana, Wizzy bertemu dengan teman baiknya sewaktu di dunia yang bernama Molly. Setelah sedikit mengobrol, Wizzy kembali menemui White Belly, dan di sana mereka diberi sebuah tantangan untuk menyelesaikan sebuah atraksi dari kartu yang mereka dapatkan. Dengan kartu pukulannya, White Belly mencoba melakukan atraksinya. Awalnya dia berhasil, semua pukulannya mendarat tepat. Namun di pukulan terakhir dia terbayang dengan Paman Muzzle sebagai rubah terkuat. Bayangan tersebut membuat White Belly menjadi takut dan tidak bisa menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama dari itu, White Belly menemui Wizzy kembali dan mengajaknya untuk kembali mencari ayahnya Wizzy. Namun di sana Wizzy ini menolaknya karena dia masih ingin bermain, dan akhirnya White Belly pun pergi sendirian. Namun setelah ditinggal White Belly, Wizzy ini mulai merasa bersalah padanya, dan akhirnya ia pun pergi mencari White Belly di hutan.
Setelah bertemu, White Belly ini terlihat aneh dan dia mulai menyalahkan Wheezy, bahkan insting pemburunya kembali muncul. Wheezy ini bersembunyi di lubang akar pohon dan di sana dia bertemu dengan ayahnya. Ayah Wheezy ini memberi nasihat dan ia juga bilang jika Wheezy lah yang menyelamatkan White Belly. Setelah ayahnya pergi, Wheezy pun langsung mendekati White Belly kembali. Namun tiba-tiba muncul rubah pemburu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan rubah pemburu itu, White Belly ini pun hendak ditangkap oleh para bug sebagai keamanan di hutan tersebut. Namun tiba-tiba muncul sinar cahaya dan mereka lulus di ujian tersebut. Kini mereka berdua mendapatkan tiket untuk menonton sebuah film dari burung putih. And you, White Belly, ready for the movie? That's what's again. Wheezy dan White Belly keluar dari hutan tersebut dan pergi ke sebuah pulau. Namun setelah lebih dekat, ternyata itu merupakan seekor ikan paus besar dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalam tempat tersebut terlihat sangat mewah sekali, seperti sebuah istana. Wheezy dan White Belly pun langsung masuk ke ruangan masing-masing. Di dalam sana, mereka diperlihatkan dengan video masa kecil mereka. Setelah itu, semua hewan akan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke bumi memulai hidup yang baru. Namun mereka akan melupakan semua yang sudah terjadi di surga itu, termasuk jika mereka adalah teman baik. Setelah semua kembali ke bumi, di sini kita melihat sekelompok rubah yang sedang menyelinap untuk memburu tikus. Dan setelah mendapatkannya, rubah itu membawanya pergi. Ternyata rubah ini adalah Wheezy, sementara tikus yang dibawanya adalah White Belly. Mereka berdua bertukar jiwa setelah keluar dari surga itu. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita film ini ya Sobat Arsiktin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus support channel Arsiktin Noob dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.